Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pelajaran Matematika kelas 8. Kita masuk di pertemuan ketiga, masih di bab 8, yaitu bangun ruang sisi datar. Submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah prisma. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Adapun yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang prisma, yaitu yang pertama definisi tentang prisma, jenis-jenis prisma, unsur-unsur prisma, jaring-jaring prisma, luas permukaan prisma, volume prisma, dan contoh soal. Kita masuk ke yang pertama, yaitu definisi prisma. Definisi prisma. Prisma merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki sisi alas dan sisi atas yang berbentuknya sama, serta memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan contoh prisma. Kalau kita perhatikan sesuai dengan definisinya bahwa bentuk alas itu yang di bawah ya, dan bentuk tutupnya sama, kemudian ada sisi tegak. Sisi tegak itu yang berdiri tegak ini ya, ada 3 kalau pada gambar ini. Nah, sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Ya. Kalau kita perhatikan dari gambar ini ada 5 sisi. Sisi tegaknya ada 3, sisi atas dan sisi bawah gitu ya. Jadi ada 5 sisi. Kemudian yang ini juga sama, ini adalah prisma. Tapi kalau kita lihat, ini sama seperti balok yang sudah dipelajari sebelumnya. Benar. Jadi balok termasuk ke dalam prisma segi 4 karena bentuk alas dan bentuk atapnya adalah segi 4 gitu ya. Jadi sehingga balok termasuk prisma segi 4. Berikutnya, jenis-jenis prisma. Prisma memiliki jenis yang berbeda untuk setiap bentuknya. Jenis prisma bergantung pada bentuk sisi alas dan sisi atasnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, untuk penamaan, prisma dilihat dari bentuk alas dan tutupnya. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah macam-macam prisma. Ada prisma segitiga, artinya bentuk alas dan atapnya bentuknya segitiga. Ya. Kemudian ada prisma segi 4, alasnya dan tutupnya berbentuk segi 4. Kemudian prisma segi 5. Nah, kita lihat alasnya, sisinya ada 5 ya. Oke, ini prisma segi 5, atas dan tutupnya sama, segi 5. Kemudian yang ini adalah prisma segi 6. Jadi sisi alasnya dan sisi atapnya itu bentuknya adalah segi 6 sehingga disebut prisma segi 6. Berikutnya, unsur-unsur prisma. Yang pertama adalah rusuk. Rusuk adalah garis-garis yang membatasi bangun ruang prisma itu sendiri. Nah, banyaknya rusuk pada prisma adalah 3N. Kenapa 3N? Karena untuk prisma bentuknya berbeda-beda ya, jadi tergantung dari jenis-jenisnya tadi, bergantung dari bentuk alasnya seperti apa gitu ya. Beda dengan kubus atau balok. Kubus atau balok tuh pasti tetap rusuknya, yaitu 12. Kalau pada prisma tergantung dari bentuk prismanya seperti apa. Tapi kita rumuskan untuk menghitung rusuk adalah 3N pada prisma. Berikutnya sisi, bangun ruang sisi datar yang membatasi bangun ruang. Ya, bangun datar yang membatasi bangun ruang pada prisma disebut sisi, sama seperti yang sebelumnya ya kalau dari definisi. Nah, untuk banyaknya sisi pada prisma ini juga bentuknya rumus karena berbeda-beda. Kita rumuskan N tambah 2 untuk banyaknya sisi pada prisma. Titik sudut, banyaknya titik sudut pada prisma adalah 2N. Nah, kemudian sisi tegak, banyaknya sisi tegak pada prisma adalah N. Ya, ini harus diingat karena mungkin bisa jadi menjadi pertanyaan bahwa berapakah banyak sisi pada prisma segi 4 gitu ya. Nanti kita dapatkan dengan memasukkan rumus yang sudah ada tertera di sini. Oke, sebenarnya N itu apa? Nah, kita lihat keterangan untuk N adalah bentuk sisi alas ya, bentuk sisi alas. Sebagai contoh, jika sisi alas berbentuk segitiga, jadi prismanya prisma segitiga ya, jadi alasnya bentuk segitiga, maka N-nya adalah 3. Ya, jumlah seginya ada 3. Kalau dia prisma segi 4, berarti N-nya 4 gitu ya. Jadi kalau misalkan jika sisi alas berbentuk segi 5, berarti N-nya adalah 5.
Oke, berarti misalkan dicontohkan kalau misalkan ada prisma segi 4, berarti rusuknya ada berapa? Tinggal ini ya, 3 kali 4, 12 gitu ya. Seperti itu. Misalkan ada prisma segi 5, berapakah titik sudutnya? Untuk prisma segi 5, berarti N adalah 5. Oh, berarti titik sudutnya adalah 10, seperti itu. Berikutnya adalah jaring-jaring prisma. Nah, jaring-jaring prisma adalah serangkaian model sisi-sisi yang kita padukan akan membentuk suatu prisma. Jadi jaring-jaring prisma adalah serangkaian sisi yang jika dipadukan, jika ditutup, maka akan membentuk suatu prisma. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah animasinya. Jadi jaring-jaring prisma kalau ini yang dicontohkan adalah prisma segi 5 karena sisi alasnya ada 5. Nah, ini adalah contoh satu model untuk prisma segi 5. Bagaimana dengan prisma yang jenis lain? Kita lihat. Nah, ini ada prisma segi 4. Satu contoh dari jaring-jaringnya seperti ini. Nah, ini adalah prisma segi 3. Contoh jaring-jaringnya seperti ini. Ya, sisi tegaknya berarti ada 3 ya. Penutupnya dan alasnya ada 2. Oke, ini adalah prisma segi 5. Kira-kira model jaring-jaringnya seperti ini. Kemudian ini adalah prisma segi 6. Kita lihat ya. Ini ada segi 6 sebagai alas dan tutupnya. Kira-kira model jaring-jaring prisma segi 6 seperti ini. Ini adalah contoh saja. Jadi intinya supaya kalian bisa mengilustrasikan sendiri. Untuk membentuk jaring-jaring itu kalian gambarkan sebagai prisma yang terbuka seperti itu. Lanjutnya, luas permukaan prisma. Untuk menentukan luas permukaan prisma dapat digunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas permukaan prisma. L untuk luas permukaan, ya, L yang di sini adalah luas permukaan, kita misalkan. Kemudian, nah, ini ada 2 unsur ya yang kita jumlahkan. Jadi supaya kalian mendapatkan pemahaman, supaya mudah menghafalkannya, ada dua unsur ya. Yang pertama berkaitan dengan luas alas. L alas itu luas alas ya. Luas alasnya kita kalikan dengan 2. Nah, kemudian unsur yang berikutnya ada kaitannya dengan keliling alas. Jadi kalau yang pertama ada luas alas, yang kedua ada keliling alas. Kalau keliling alas, biasanya dia dikalikan dengan tingginya. Tinggi apa ini? Tinggi prisma. Jadi 2 dikali luas alas, kita tambahkan dengan keliling alas dikalikan dengan tinggi. Nah, ini supaya kita hafalkan, jadi dipermudah seperti itu. Keterangannya, luas alas, L alas adalah luas alas, K alas adalah keliling alas, dan T adalah tinggi prismanya. Berikutnya adalah volume prisma. Untuk menentukan volume prisma dapat digunakan rumus sebagai berikut. Nah, volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Kenapa rumusnya luas alas? Karena prisma sendiri alasnya berbeda-beda. Tergantung dari jenis-jenisnya tadi ya, sudah disebutkan. Kalau misalkan alasnya bentuk segitiga, berarti luas alasnya menghitung luas segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 4, berarti menghitung luas alasnya sama seperti menghitung luas segi 4, dan seterusnya. Oke, keterangan. Luas alas, L alas adalah luas alas, T adalah tinggi prisma. Jadi untuk menentukan volume adalah luas alas dikalikan dengan tinggi saja, seperti itu. Contoh soal. Yang pertama, untuk contoh soal yang pertama, perhatikan gambar prisma di bawah ini. Nah, ini ada gambar prisma. Kalau kalian perhatikan bentuk alasnya, ini adalah alas yang berbentuk segi 6 ya. Berarti ini adalah prisma segi 6. Apa yang ditanyakan? Tentukan. Yang pertama adalah jumlah rusuk, yang kedua adalah jumlah sisi, yang ketiga adalah jumlah titik sudut, yang keempat adalah jumlah sisi tegaknya. Jadi ada 4 yang akan ditanyakan. Nah, ini bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Kita mulai pembahasan. Jenis prisma di atas adalah prisma segi 6. Sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segi 6. Maka N-nya adalah 6. Ya, tadi ya sudah disebutkan. Kemudian untuk menentukan rusuk, berarti rusuk kan 3N ya. 3N. Nah, kalau kalian ini silakan dibuka lagi ya pada slide sebelumnya untuk rumus unsur-unsur ya, unsur-unsur pada prisma. Oke, kita lanjut. 3N ya. 3N.
rumus rusuk adalah 3N. N-nya adalah 6, maka 3 kali 6. Maka rusuk pada prisma tersebut atau rusuk pada prisma segi 6 tersebut adalah 18. Yang kedua adalah sisi. Jumlah sisinya, rumusnya adalah N plus 2 untuk prisma. Nah, karena prismanya adalah prisma segi 6, maka N-nya diganti dengan 6. 6 tambah 2 adalah 8, sehingga jumlah sisinya adalah 8. Titik sudut adalah 2N. Karena bentuk adalah segi 6, maka N adalah 6. 2 kali 6, 12. Maka jumlah titik sudutnya adalah 12. Sisi tegaknya adalah N itu sendiri. Di mana N itu adalah 6, ya. Jadi jumlah sisi tegaknya adalah 6. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambarnya adalah prisma. Kalau kita perhatikan alasnya bentuknya adalah segitiga. Ya, ini ya, segitiga. Oke, karena dia adalah prisma segitiga, kita cari apa yang ditanyakan. Tentukan luas permukaan prisma tersebut dan volume prisma tersebut. Kalau kita lihat ya, bentuk alasnya adalah segitiga. Segitiganya ini bukan segitiga siku-siku ya, karena ada garis tengahnya seperti itu. Pembahasan. Jenis prisma di atas adalah prisma segitiga. Karena sisi alasnya dan atasnya berbentuk segitiga, maka rumus luas alas dan keliling alas yang digunakan adalah luas dan keliling segitiga, karena alasnya segitiga. Terlebih dahulu, kita mencari sisi miring segitiga, karena dia adalah siku-siku ya. Oke, sisi miring. Nah, sebenarnya dia bukan segitiga siku-siku ya, dia adalah segitiga sama kaki. Maka kita tarik garis tengahnya, ya, supaya mendapatkan segitiga siku-siku. Kalau sudah mendapatkan segitiga siku-siku, kita mudah menggunakan teorema Pythagoras yang sudah dipelajari di bab 1 sebelumnya. Oke, jika kita dapatkan yang diketahui bahwa sisi yang di sini adalah 16 cm, kemudian yang tegak ini adalah 7 cm, ya, maka untuk mencari sisi yang ini, kenapa sih kita harus mencari sisi kakinya ini, 2 ini? Karena untuk menghitung keliling alasnya atau keliling segitiga ini, jadi kita harus tahu ini sisinya berapa. Maka bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kita ambil setengahnya dari ini. Kita ambil, kemudian lihat ini ya gambarnya. Nah, yang tegak ini adalah 7 cm tadi ya, sudah diketahui pada gambar awal. Kemudian yang bawahnya adalah 8. Kenapa 8? Karena jika kita lihat ini adalah 16, maka kalau kita ambil setengahnya menjadi 8 cm. Nah, kita mau mencari sisi yang miringnya sebagai X. Karena kita mencari sisi miring, maka kita gunakan teorema Pythagoras, di mana X sama dengan akar dari sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat, gitu ya, teorema Pythagoras. Ini langsung diakarkan, jadi pangkat 2 di sini tidak ada, gitu. Kemudian X sama dengan 8 pangkat 2 adalah 64, 6 pangkat 2 adalah 36. Ya, jadi masih dalam bentuk akar. 64 ditambah 36. Kemudian kita jumlahkan yang dalam ini yang di dalam akar. 64 tambah 36 adalah 100. Jadi X adalah akar dari 100. Nah, akar dari 100 adalah 10 cm. Sehingga sisi miringnya adalah 10 cm. Kita sudah dapatkan. Lalu kita mau mencari apa? Kita cari luas permukaannya dulu, luas permukaan prisma. Di mana rumusnya adalah, nah coba ya kita ingat kembali bahwa ada dua unsur. Ada dua unsur yang dijumlahkan, di mana unsur yang pertama itu terdapat luas alas. Kalau luas alas itu berarti dikalikan dengan 2, gitu ya. Nah, unsur yang kedua yang di belakang ini sebelah sini adalah keliling alas. Kalau ada keliling alas berarti kita kalikan dengan tinggi prisma, gitu ya. Silahkan diingat seperti itu. Nah, untuk keliling alas, karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumus luas segitiga adalah apa? Setengah kali alas kali tinggi ya, untuk luas segitiga ya. Itu pelajaran di SD, jangan sampai dilupakan. Kita turunkan di sini. 2 dikali luas alas, jadi 2 dikali, ini sama seperti setengah kali alas kali tinggi. Jadi sama, setengahnya dijadikan langsung per 2 saja. Jadi alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. Ini sebagai luas alas nih.
tutup kurung, ditambah. Nah, ini keliling alas. Namanya keliling berarti menjumlahkan ketiga sisinya, karena dia segitiga gitu ya. A ditambah B ditambah C. A, B, C ini adalah sisi-sisi pada segitiga yang di sini ya. Ini, dan yang ini gitu ya. Oke, kali dengan tinggi prisma. Nah, kemudian 2 dikali alasnya. Alas ini berbicara tentang ini ya, tentang alas ya. Jadi alasnya alas gitu ya. Alasnya kan ini. Alasnya bentuknya segitiga. Alasnya alas adalah 16 nih ya. 16 cm dikali oleh tingginya. Tinggi dari alas yang ini nih, yang tegak adalah 7 dibagi oleh 2. Nah, kemudian unsur yang kedua, semua sisi dijumlahkan, berarti sisi yang ini 16 ya, ditambah dengan sisi yang ini adalah tadi sisi miring ya, 10 ditambah lagi dengan sisi yang sebelah sini, sama ya, karena dia sama kaki, maka 10 juga. Jadi 16 tambah 10 tambah 10 sebagai keliling dari keliling alas atau keliling segitiga tersebut. Kita kalikan dengan 22. 22 ini apa? Tinggi dari prisma. Memang diketahui. Nah, ini ternyata tinggi prisma tuh yang ini nih, rusuk tegaknya 22 cm gitu ya. Nah, mana dulu nih yang kita operasikan? Ini dulu nih. 16 dikali 7 dibagi 2 dapat 56. Kita kalikan dengan 2 yang dari sini. Kemudian ditambah dengan unsur yang kedua. Ini ya, kita jumlahkan dulu. 16 tambah 10 tambah 10 berarti 36. 36 dikali 22 dari tinggi prisma. Nah, sudah menjadi dua unsur yang lebih sederhana. Kemudian kita kalikan nih, 2 dikali dengan luas alas yaitu 56. Dapatlah 112. Kemudian ditambah dengan keliling alas atau 36 dikali dengan tinggi 22. Didapatlah 792. Nah, baru kita jumlahkan nih unsur yang pertama dan unsur yang kedua. 112 ditambah dengan 792 dapatlah 904 cm persegi. Karena dia luas permukaan, maka satuannya adalah persegi. Nah, itu adalah luas permukaan prismanya. Kemudian yang kedua, volume prisma. Volume prisma rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Memang lebih simpel ya. Luas alas sudah kita cari tadi. Tinggal kita ambil dari sini. Ini ya. Berarti rumusnya rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Karena sebenarnya rumus segitiga kalau kalian ingat di SD adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengahnya itu sama seperti dibagi 2 gitu kan ya. Alas kali tinggi bagi 2 sama saja seperti luas segitiga dikali dengan tinggi prisma. Nah, jadi sudah didapat ya, luas alas kali tinggi dibagi 2 itu dapat adalah 56 tadi ya di sini ya. Dapat 56, kemudian tinggi prismanya adalah 22. Maka 56 dikali 22. Hasilnya adalah 1232 cm kubik. Nah, pada volume muncullah kubik. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.